Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai menentukan kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Sementara untuk menentukan gagasan utama, kalian harus mengetahui dulu di manakah letak kalimat utamanya. Jika sudah diketahui di mana letak kalimat utamanya, dan disitulah kalian dapat gagasan utamanya. Berikut adalah bagian pembagian ide pokok dan ide penjelas yang ada pada suatu teks. Silahkan dilihat dan dipahami. Sudah cukup jelas mengenai perbedaannya? Jadi kalau kalimat utama letaknya bisa di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Sementara untuk gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok letaknya ada di kalimat utama. Jadi bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Selanjutnya kalian simak tentang bahasan yang C, yaitu struktur dan penggunaan bahasa pada teks observasi. Simak baik-baik, kalau perlu dicatat di buku catatan Bahasa Indonesia. C. Menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Ada sebuah teks tentang pantai yang menerangkan mengenai definisi umum pantai. Informasinya itu masuk ke struktur definisi umum. Jenis-jenis pantai, dan landai, dan sebagainya itu masuk ke deskripsi bagian. Kemudian ada manfaat pantai, itu juga masuk ke deskripsi bagian, dan ringkasan pantai terdiri atas beberapa jenis komponen abiotik, biotik, pantai mengandung banyak manfaat. Itu masuk ke kesimpulan. Sekarang lihat ada bagannya. Apa perbedaan antara keempatnya? Pernyataan umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan, sementara simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan dari teks hasil observasi tersebut. 2. Menentukan struktur teks hasil observasi. Berdasarkan struktur yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa menentukan struktur yang ada di teks tentang kucing rumahan, ada gambar itu ya. Seluruhnya ada 5 paragraf. Jadi mana yang bagian pernyataan umum, mana yang bagian deskripsi bagian, dan mana yang bagian simpulan bisa kalian cari jika kalian sudah mengerti perbedaan antara struktur-struktur tersebut. Selanjutnya, 3. Membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Teks yang pertama tentang kucing, teks yang kedua si Piko kucingku. Jadi dibuat dalam bentuk tabel mengenai perbedaan antara kedua teks tersebut. Halnya teks 1 apa, teks 2 apa, dan selanjutnya. Seperti itu.